Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas gabungan dan umat lintas agama mengamankan perayaan Natal di Kabupaten Gianyar. Pohon tumbang menimpa satu pikap di Denpasar dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Denpasar Festival ke-15 tahun 2022 digelar kembali di kawasan Jalan Gajah Mada. Petugas Otoritas Bandara Wilayah 4 Kementerian Perhubungan memeriksa sejumlah pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandung. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan fisik pesawat, fungsi mesin, pilot, hingga dokumen catatan penerbangan. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kendala teknis yang dapat mengganggu penerbangan. Tadi kami meramcek pesawat Airbus 330 Garuda, tidak ada temuan, semua berjalan baik dan artinya pesawat dalam keadaan airworthy dan kru pun semua dokumennya valid. Ramcek kita laksanakan setiap hari, mulai dari tanggal 19 Desember sampai dengan 10 Januari 2023. Itu setiap hari sebanyak sekitar 8 sampai dengan 10 pesawat kita ramcek setiap harinya. Seperti itu. Itu sistemnya seperti apa, Bu? Sampelnya itu, Bu? Sampelnya, ya. Jadi ramcek itu kan nanti terbagi, ada inspektor tadi saya sampaikan, ada inspektor dari airworthiness, dia memastikan bahwa pesawat dalam keadaan layak dari sisi perawatan pesawat, struktur pesawat, dan sebagainya, baik itu komunikasi pesawat, artinya pesawat itu sendiri, kemudian juga ada tim dari inspektor operasi, dia mengecek validitas dari lisensi pilot, pramugari. Pemeriksaan pesawat dilakukan setiap hari, mulai 19 Desember hingga 10 Januari 2023 mendatang. Kegiatan ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan transportasi udara selama libur Natal dan Tahun Baru. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, pengelola Bandara Ngurah Rai melayani 609 penerbangan domestik dan internasional. Jumlah penumpang selama libur akhir tahun diperkirakan mencapai 827.779 orang atau naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bandung. Petugas gabungan memperketat penjagaan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana pasca meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Pemeriksaan ketat dilakukan personel gabungan dari Polres Jemberana dan Brimob Polda Bali. Semua penumpang, mobil, dan barang milik wisatawan diperiksa ketat di Pos 2 Pelabuhan Gilimanuk. Pengendara motor yang baru tiba di Gilimanuk juga tidak luput dari pemeriksaan polisi. Personil Satuan Brimob Polda Bali membackup kegiatan pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk. Kami dari jajaran Batalion Ciplopor dengan kekuatan all out untuk melaksanakan pengamanan di pintu masuk pos 2 maupun di tempat-tempat ibadah dan tempat kunjungan wisatawan nanti akan dikunjungi setelah kegiatan ibadah Natal. Untuk titik-titik pengamanan baik di pos 2, pos 1, termasuk juga di pos pengamanan ataupun pos pelayanan terpadu, kemudian pos pantau, termasuk juga kami dari anggota Brimob mendirikan posko SAR antisipasi situasi kontingensi ataupun bencana alam ataupun bencana non alam yang
dimungkinkan terjadi selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan ketat ini bertujuan untuk menjaga keamanan Bali selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Pengamanan di pintu masuk Bali ini akan dilakukan hingga berakhirnya musim libur akhir tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Pembukaan Denpasar Festival ke-15 dilaksanakan di kawasan Jalan Gajah Mada dan Veteran. Festival tahunan ini kembali digelar setelah 2 tahun berjalan secara hibrid akibat pandemi COVID-19. Pembukaan Denpasar Festival kali ini mengusung suasana nostalgia tempo dulu. Acara dimeriahkan dengan pementasan teatrikal bertajuk Teja Rasmi yang berarti cahaya keindahan. Yang jelas temanya kita mengambil tema Teja Rasmin, cahaya keindahan. Itu sebenarnya kita mengambil spirit sinar pagi yang dengan dimulainya Nyuria Swananya Sang Nulinggih. Itu artinya kita mohon agar kita mengalami keterpurukan selama pandemi COVID ini, mudah-mudahan melalui pelaksanaan Denpasar Festival ini vibrasi positif untuk kita memulai suatu kehidupan baru dengan bangkit untuk bergerak. Itu kita bisa tata lagi melalui Denpes ini. Makanya kita pakai tema Teja Rasmin. Itu sebenarnya spirit dari Teja Rasmin. Denpasar Festival melibatkan sebanyak 161 UMKM unggulan, 1049 seniman, dan 622 musisi. Kegiatan tahunan ini diharapkan menjadi contoh bagi pelaksanaan festival kreatif di Bali. Denpasar Festival berlangsung hingga tanggal 25 Desember atau hari Minggu kemarin. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.